Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kabarnya Nasol dan Soleha? Semoga berjumpa kali ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan yang kali ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan hadis keutamaan memberi pada buku Al-Quran Hadis kelas 6 halaman 57 sampai dengan 58. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pelajaran kita kali ini, ya, pertama kita mampu menjelaskan isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Kemudian mampu menyimpulkan isi kandungan hadis keutamaan memberi. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW, ya, al-yadul ulya khairan minal yadis sufla, yang kemarin yang sudah kita bahas, wal yadul ulya hiyal munfiqah wal yadus sufla hiya sa'ilah. Tangan di atas ini adalah pengertiannya adalah orang yang memberi. Jadi kita diminta untuk menjadi orang yang dermawan. Supaya menjadi orang yang dermawan, kita harus mempunyai sesuatu yang dapat kita berikan kepada orang lain. Sedangkan simbol al-yadus suflah hiya sa'ilah, ya, tangan di bawah adalah orang yang meminta, orang yang mengemis. Orang yang meminta dan orang yang mengemis adalah perbuatan yang harus kita hindari, sebagaimana disabdakan dalam hadis Rasulullah SAW tadi, wal yadus suflah hiya sa'ilah. Jadi disimbolkan oleh Rasulullah SAW, al-yadul ulya hiya nafaqati, ya, al-yadul ulya hiya nafaqati, orang yang tangannya di atas itu disimbolkan sebagai orang yang memberi, ya. Pada al-yadus suflah hiya sa'ilah, pada tangan yang disimbolkan tangannya di bawah adalah orang yang meminta-minta. Nah, kita di sini diminta untuk berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik itu termasuk sedekah. Bersedekah itu merupakan akhlak yang terpuji. Bahkan dijelaskan lagi di dalam hadis yang lain, tabassumu kasadaqatun, bahkan senyum kita kepada sesama muslim itu sudah terhitung sedekah, ya. Apalagi kita memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita harus tebarkan kebaikan itu kepada sesama kita. Kebaikan akan membawa ketentraman dan kedamaian. Nah, permusuhan, perpecahan akan terhindarkan dengan adanya persatuan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ya, kullu ma'rufin sedekah. Nah, setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah bernilai sedekah. Satu kebaikan Allah akan membalas 10 kebaikan. 10 kebaikan Allah akan balas menjadi 100 kebaikan. Begitulah Allah kelipatan-kelipatannya menjadi 10 10 10 begitu. Dengan bersedekah harta kita tidak akan berkurang, justru dengan harta yang kita sedekahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah juga dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang kita beri. Bersedekah juga tidak boleh dengan caci maki. Kita memberi harus dengan ridho semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Qur'an surah As-Saba ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Ini Allah berfirman dalam surah As-Saba ayat 39, katakanlah, sungguh, kata Allah, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu berikan, yang kamu infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik. Ya. Allah akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Seberat semut, seberat jarrah pun Allah akan membalasnya, baik itu di kehidupan di dunia, ya, dan nanti di kehidupan akhirat surga, ya. Oke, kemudian dilanjutkan. Bersedekah tidak boleh juga pilih kasih, ya, sekalipun sedekah itu jatuh kepada orang yang tidak berhak. Orang yang menerima sedekah dengan senang hati, dia gembira, maka para malaikat juga ikut mendoakan orang yang bersedekah itu supaya mendapat kegantinya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ma min yaumi yusbihul ibadu, ya, ma min yaumi yusbihul ibadu fi illa malkan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan halqa, wa yaqulu akhiri Allahumma a'ti mumsikan talafa. Jadi di sini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, tiada hari selama ada manusia kecuali akan turun dua malaikat, yang satu mendoakan, ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak,
Kemudian yang satu lagi dia berdoa, malaikat yang kedua lagi berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang enggan berinfak. Nah, jadi ketika seseorang memberikan sesuatu, menginfakkan harta di jalan Allah, ada dua malaikat ya. Yang satu mendoakan kebaikan, yang satu dia akan mendoakan kehancuran bagi orang-orang yang enggan berinfak. Oke, demikianlah materi tentang isi kandungan dari hadis al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wal yadul ulya hiyal munfiqah wal yadus sufla hiya sa'ilah. Semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.